Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Gimana kabarnya? Kabar baik nih. Bosan banget gak sih nih? Bosen nih. Kamu ngapain di sini? Bosan kayak tuh begini. Macam ya? Ya aku juga bosen nih. Biasanya kan minggu kita sekolah minggu ya. Sekarang minggu di rumah nonton Shinchan. Sincan. Bagus. Gimana kalau kita hari ini sekolah minggu? Boleh yuk. Gak apa-apa ya, biasanya kan kita tatap muka ya, tapi kita hari ini online gak apa-apa ya? Sekarang sekolah minggunya lewat HP nih. Iya. Yaudah yuk, kita sekolah minggu yuk. Yuk. Shalom. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Pasti kalian sehat ya. Penuh sukacita ya, kalian hari ini pasti luar biasa. Kalian pasti rindu untuk sekolah minggu. Kayak tadi ya, aku ketemu Kak Grace di jalan. Dia tuh katanya rindu untuk sekolah minggu. Tapi nggak apa-apa, kita puji Tuhan hari ini bisa sekolah minggu walaupun secara online. Oke teman-teman, untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Tuhan tak pernah janji
kita kan tadi udah memuji nama Tuhan ya. Teman-teman pasti memuji nama Tuhan dengan penuh semangat, sangat luar biasa. Nah, kali ini teman-teman, kita mau berdoa terlebih dahulu karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan, kita melipat tangan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau berkati kami Tuhan dari tidur semalam hingga hari ini kami bisa bangun Tuhan dalam keadaan sehat. Engkau memberikan nafas kehidupan untuk kami Tuhan, sehingga kami bisa bersekolah minggu di hari ini Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin hari ini sedang sakit dan tidak bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau berkati, sembuhkan Tuhan penyakitnya agar bisa bersekolah minggu lagi Tuhan dengan kita. Dan Tuhan, kami berdoa untuk hati kami Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu Yesus. Urapi kami Tuhan, buka hati kami agar kami siap menerima firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hari ini Tuhan dari awal hingga akhirnya dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Nah teman-teman, mari kita siapkan Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita di Kejadian pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-11. Kejadian 37 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-11. Dan firman Tuhan akan dibacakan oleh teman kita. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri pengembangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi membencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masa anakku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah
anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, gimana nih adik-adik? Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya. Ceritanya bagus banget ya tentang Yusuf yang dibenci oleh saudaranya. Nah, kita nih ngambil kesimpulan aja ya bahwa tadi kan ceritanya si Yusuf dia dibenci saudaranya karena saudaranya iri terhadap Yusuf ya. Tapi Yusuf dia tetap sabar, tetap mengasihi, bahkan dia memberi berkat untuk saudara-saudaranya. Nah, untuk itu kita sebagai anak Tuhan kita harus tetap sabar, tetap mengasihi walaupun kita dibenci teman-teman kita ataupun saudara kita. Yang pertama kita harus tetap mengasihi dan memberkati saudara kita. Nah, selanjutnya kita hari ini mau berpersembahan. Kita siapkan persembahan kita ya untuk Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan.
udah selesai memuji nama Tuhan, kita hari ini udah selesai mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita udah persembahan ya. Nah, kita udah mau Sekolah Minggu hari ini udah selesai. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan. Hari ini Kau memberkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya dengan selamat Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya hidup kami seperti Yusuf Tuhan, kita selalu sabar Tuhan, mengasihi. Ketika kami dibenci Tuhan, kita harus tetap mengasihi, bahkan memberkati Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi teladan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang sakit, tidak bisa ikut, Kau sembuhkan Tuhan. Berkati masa ini Tuhan agar pulih kembali. Kami rindu Tuhan untuk sekolah minggu lagi, bertemu dengan teman kami, menyapa teman kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan agar kami bisa berkumpul kembali untuk bersekolah minggu. Dan kami Bapak menyerahkan persembahan hari ini Tuhan. Berkati persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu Yesus, dan berkati sekolah minggu ini Tuhan. Semuanya kami serahkan di tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati sekolah minggu depan ya Tuhan, agar kami tetap semangat, taat, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah teman-teman, udah selesai nih kita hari ini. Puji Tuhan ya, kita udah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya dengan selamat. Nah teman-teman, kita harus tetap semangat ya untuk rindu, selalu mencari Tuhan, selalu rajin beribadah ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu pakai masker ya kalau kemana-mana, selalu cuci tangan pakai sabun, dan kalau ketemu orang-orang kalau bisa jaga jarak ya. Untuk itu selamat semangat terus untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita akan bertemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Dadah! Yesus di dalam rumahku,